Ya, ini kiriman dari teman antum Dwi Cahya. Ya, ya ini judulnya adalah Kuesioner Kondisi Fasilitas Asrama Siti Ali bin Abi Thalib. Ini kita sedang menjajaki ya kuesioner kondisi fasilitas asrama Siti Ali bin Abi Thalib. Ada Dwi Cahya sudah datang belum? Sudah ada belum? Sudah, Ustaz. Oke. Ini antum ini sudah dapat kuesionernya. Kemudian dari kuesioner ini antum ingin membuat apa? Menghubungkannya dengan apa? Contohnya misalkan gini ya. Dengan melihat kondisi asrama, antum ingin menghubungkan dengan prestasi belajar mahasiswa. Bisa, atau menghubungkan dengan semangat belajar mahasiswa. Bisa, atau menghubungkan dengan kesehatan mahasiswa. Bisa, gitu ya. Jadi ini sebagai data pertama atau variabel bebas. Nanti variabel terikatnya, tadi yang saya sampaikan tadi, antum mau menghubungkan dengan apa? Kalau antum mau menghubungkan dengan tingkat atau derajat kesehatan, berarti variabel terikatnya adalah kesehatan mahasiswa. Dibuatkan tes lagi ya. Dites dibawa ke puskesmas mungkin ya. Mahasiswa dites kesehatannya bagus ya. Bagaimana jantungnya, paru-parunya, kemudian apa tekanan darahnya bagus ya gitu ya. Nanti habis gitu setelah dapat ya, ini tadi variabel terikatnya adalah kesehatan, ini variabel bebasnya adalah ini tadi kondisi fasilitas. Antum membuat hubungannya, menghubungkannya dengan menggunakan korelasi, kan gitu. Kalau dihubungkan dengan kesehatan. Kalau saya sih biasanya karena kita di bidang pendidikan kaitkan dengan prestasi ya atau hasil belajar. Karena tujuan kita pendidikan adalah bagaimana anak itu mudah mendapatkan mudah menerima materi pembelajaran supaya nilainya bagus. Karena indikasi dia betul set, agar materinya bagus. Kalau materinya bagus, maka kita ya anggaplah pembelajaran kita berhasil ya. Maharah kalamnya kok lebih meningkat karena apa? Karena dimotivasi, alhamdulillah ya. Mungkin maharah kita banyak juga semakin meningkat. Karena apa? Karena ada buku pembelajaran yang baru, alhamdulillah. Jadi orientasi kita adalah memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar mereka ya, kemampuan membacanya, menulisnya, mendengarnya ya, ya macam-macam ya. Itu orientasi kita. Jadi kalau saya sarankan Dwi Cahya coba nanti dihubungkan dengan apa? Hasil belajar. Gitu ya. Nanti habis itu antum tanya kepada ya antum sudah kirim belum ke teman-teman ini filenya? Belum, Ustaz. Oh, kirimkan, segera dikirim. Kemudian nanti antum minta juga IP mereka. Mereka nanti antum tuliskan di sini nama responden, kemudian suruh tuliskan IP-nya ya. IP mereka terserah mereka mau nulis berapa, 3, 2 terserah. Ini hanya untuk kita berlatih saja ya. Tuliskan aja IPK-nya. IPK mereka kemarin berapa gitu ya. Nanti biar nanti mereka langsung sekaligus menyetorkan responden dan IPK-nya. Karena apa? Ini sebagai variabel terikatnya. Yang ini nanti respondennya sebagai variabel bebasnya. Gitu ya, Saudara Dwi. Kira-kira punya gambaran bisa membayangkan apa yang saya maksud? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, ayamnya banyak ya. Saudara ayam banyak. Ayam tetangga atau ayam sendiri? Ayam sendiri, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kalau di saya nggak bisa, ya. Saya daerah kota susah nyari lahan. Ya. Nah, ini contohnya. Ini dia Saudara Dwi membuat apa tingkatan-tingkatan skornya ini ya. Kalau sangat baik ini kayaknya kurang ya. Sangat baik itu adalah skornya 4. Kemudian kalau baik 3 cukup itu 2 dan kurang baik itu 1 ya. Oke. Setelah itu coba kita apa lanjut ke butir pertanyaannya. Butir pertanyaan kita lihat sini. Yaitu di sini bentar ada yang masuk saya. Ada yang mau masuk. Oke, sudah selesai. Satu.
kondisi mahasiswa. Kondisi apa ini? Kasur ya? Kasur apa tempat tidur ya? Terserah ya. Kondisi tempat tidur mahasiswa bagaimana? Nah, atau ini boleh tanpa pertanyaan, boleh tanpa kalimat tanya. Jadi langsung misalkan kondisi tempat tidur mahasiswa. Nanti biar mahasiswa yang mengisi sendiri. Dia menganggap sudah baik atau dia menganggap cukup baik. Nanti biar beliau yang anak-anak yang mengirim jawabannya sendiri ya. Terus kedua, kondisi kamar mandi ya, bantal ranjang ini macam-macam lemari dan seterusnya ya, tempat air minum, tempat kora-kora ya, macam-macam ini silahkan nanti ini antum jangan ngisi ya, antum kosongi, kemudian kirimkan ke teman-teman biar teman-teman yang mengisi sendiri, kemudian setelah kembali ke tempat antum, antum mengisi skornya ini. Ya, kalau cukup baik berarti skornya 2. Kalau baik berarti skornya 3. Sebagaimana yang antum buat standar skornya ya, standar penilaiannya ini. Nah, gitu ya Saudara Dwi ya. Ini ya, Iya, Ustaz. silakan dikirim ke teman-teman. Terus ini tambahkan tadi di sini IPK-nya. Tambahkan IPK-nya gitu ya. Nah, ya gitu ya. Silakan nanti coba dikirimkan. Ya, saya tak ke ini. Saya mau ke yang lain ya. Saya mau ke ini. Kemarin sudah itu adalah punya Khalid ya. Kemarin sudah punya Khalid kemarin. Iya punya Khalid kemarin ini ada 2. Ini Afwan ya. Ini komparasi karena di sini ini kemarin mau membandingkan ya, mengkomparasikan antara belajar offline dan online. Ya, ini datanya sudah ada ya. Ini terserah si siapa Saudara Khalid ya. Datanya sudah siapkan data ini. Nah, ya, ini data sudah ada. Ya, ini. Ini kemudian online-nya ini. Hmm, gitu ya. Loh, kok sudah ada ininya? Sudah ada ininya. Kemarin siapa yang ngisi ini ya? Saya lupa ini. Kan kemarin kayaknya barusan dicoba kemarin ya. Ya, ini ya. Jadi kemarin disampaikan data seperti ini. Ada 2, yang satu ini adalah untuk yang online ya, offline yang offline ini yang online. Nah, ini subjeknya sama, orangnya sama, mahasiswanya sama. Jadi kalau mahasiswa berarti di sini berarti komparasi berhubungan. Kemarin saya ngomong komparasi tidak berhubungan ya. Afwan ya, Charlotte. Ini karena orangnya sama, yang ditanya juga sama, hanya dia mengisi 2 kali ya. Dia mengisi kolom kuesioner untuk online dan kuesioner untuk offline. Ya, dia mengisi 2 kuesioner tapi orangnya sama. Maka ini namanya komparasi berhubungan ya. Khalid, Saudara Khalid sudah datang belum? Khalid? Halo? Ya, Sudah. Paham ya Khalid ya? Paham ya? Maksudnya paham ya? Antum sudah ya, nyoba ini, validasinya untuk yang satu ini? sudah itu. Sudah anak Satu tok. beri tanda. Sudah anak beri tanda. Ini satu tok ini. Bawahnya juga udah, Ustaz. Iya tak? Oh, alhamdulillah sudah. Coba. Saya belum lihat ke bawahnya ya. Oh iya. Hasil pengujian dikembalikan RTP itu nggak? Ya, saya valid jika lebih dari 0,5. Nah, ini pertanyaannya nggak valid. Ini gimana nggak valid ya? Ini ya. Yang nggak valid dieliminasi, yang valid digunakan. Nah, setelah itu hasilnya dikomparasi ya. Tapi sebelum dikomparasi ini dulu, saya akan ajarkan ya semuanya setelah melalui proses validasi, kita akan ajarkan reliabilitas. Reliabilitas itu artinya apa? Ya, kayak tadi kan sudah saya kirim ya bagi yang sudah. Makanya kan saya tadi ada tanya mahasiswa bertanya, Ustadz kapan pengiriman terakhirnya? Tuh, kalau pengiriman terakhirnya ya terserah antum. Tapi kan saya minta kalau kita segera kirim, proses perkuliahannya segera berjalan, alur berpikirnya enak. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah kuesioner, kemudian validasi, kemudian reliabilitas ini loh maksudnya ya. Nanti di bab 3, ini saya ambil dari internet ya, saya ambil contoh di internet. Di bab 3 itu ada metode penelitian. Bab 1 latar belakang, bab 2 landasan teori,
Bab 3 metodologi penelitian. Apa sih metodologi penelitian itu? Menentukan penelitian tadi berjenis kualitatif ataukah kuantitatif. Nah, kita di sini termasuk penelitian kuantitatif kalau menggunakan statistik. Kalau tidak menggunakan statistik berarti kualitatif ya, harus banyak menggunakan landasan teori buku-buku ya sebagai landasan untuk menentukan kesimpulannya ya, berdasarkan teori siapa akhirnya disimpulkan begini begini ya. Jadi ada landasan-landasan teori berupa buku-buku yang melandasi ya suatu keputusan dari suatu kejadian. Kalau ini yang melandasi keputusannya adalah hasil menghitung ya. Kita ini menghitung. Oke. Nah, kita lihat sini ya. Fakta. Ini kemarin kita masalah populasi. Saya minta jangan pakai sampel, pakai populasi. Kalau populasi nggak ada pertanyaan. Kalau sampel antum lihat sini, loh banyak pertanyaannya. Ini ya. Sampel menurut ini loh banyak pertanyaannya kalau pakai sampel. Ini ada cara menentukan sampelnya juga menggunakan rumus. Kalau populasi sudah nggak pakai rumus, langsung saya ambil semua siswanya satu kelas, saya jadikan testi, saya jadikan responden, ya, selesai. Nggak pakai membahas masalah bagaimana sampel itu diambil, ya, karena beberapa pilihan mengambil sampel itu. Ya, ini contohnya ya, teknik mengambil sampel. Ya, makanya saya sarankan tidak pakai sampel. Ya, karena saya jadi tidak sempat menjelaskan ya. Nah, ini pakai ini, ya. Nah, ini definisi operasional variabel ya, ada variabel ini disebutkan definisionalnya ya, nanti dibaca sendiri. Nah, ini metode dan teknik pengumpulan data pakai kuesioner ya, ini tabel kuesionernya, ini jawabannya, contohnya ya seperti yang kita belajar sekarang ini, sangat puas ya. Ini kemudian valid dan reliable, ini yang saya bahas sekarang ini ya. Apa itu valid? Ya kemarin sudah saya sampaikan ya. Melakukan suatu penelitian dibutuhkan suatu instrumen harus valid atau sahih berkaitan dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat. Mengukur posisi anak secara tepat, memang anak itu dia di atas rata-rata. Anak itu pada posisi dia menengah atau anak pada posisi yang bawah. Itu dia dapat mengukur dengan tepat. Soal tersebut yang namanya soal valid dapat melihat dengan tepat. Ya, ketika nanti dikumpulkan hasil penilaiannya, oh ini anaknya yang biasanya dapat bagus ya tetap dapat bagus. Ya, anak yang biasanya dia memang cerdas ya tetap bagus. Karena yang mungkin memang kecerdasan terbatas ya, oh dia dapat biasa-biasa saja atau di bawah gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan anak yang kurang cerdas maka kita motivasi dengan apa? Membangkitkan kecerdasan yang lain. Ya mungkin kalau dari sisi kognitif, kecerdasan akal mungkin sederhana ya, terbatas. Kita mungkin bisa membangkitkan, memotivasi dari kecerdasan motorik ya atau psikomotor, mungkin dari keterampilan, kemampuan dia berkomunikasi, ya, kemampuan dia menghasilkan sesuatu, ya, pintar pintar berolahraga, itu kan nanti berkaitan dengan psikomotor. Jadi yang kelemahannya jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan, harus bisa. Karena memang passion ya, anak-anak itu himmahnya itu kan dewe-dewe ya, kesenangannya sendiri ya. Oke, kemarin kita sudah bahas masalah valid ya, yaitu kemampuan alat ukur untuk mengukur sesuai dengan ya, mengukur dengan tepat sesuai dengan kemampuan siswa. Mengukur dengan tepat sesuai dengan kemampuan. Jadi anak yang tidak pandai ternyata nilainya bagus ya, ternyata anak yang pandai nilainya jelek, berarti soalnya tidak valid, misalkan seperti itu. Ya, kemudian kita sekarang ke ini pakai korelasi. Kemarin kita sudah menggunakan korelasi yang langsung dari Excel ya, pakai korelasi ya. Kita sudah pernah menggunakan ini rumusnya ini ya di awal-awal kuliah. Kemudian sekarang kita yang ke uh, reliabilitas. Bentar. Ini hanya contoh saya ambil dari internet ya untuk antum membuat gambaran.
skripsinya nanti seperti ini isinya. Ya, cuma nanti antum pakai bahasa Arab. Nah, ini sekarang yang reliabilitas ya. Reliabilitas di sini apa yang maksud reliabilitas ini adalah apa ya? Namanya itu bahasanya itu kestabilan ya, kestabilan alat ukur. Jadi alat ukur itu kalau misalkan digunakan berkali-kali dia masih bisa dipakai ya, masih bisa digunakan. Ya, itu namanya reliable atau kestabilan alat ukur. Alat ukurnya apa ya ini? Apa instrumen ya, kuesioner. Jadi di sini reliabilitas menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen itu dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten. Nah, ya stabil ya, konsisten dan dari waktu ke waktu. Ini ya dari buku Nur Giantoro tahun 2012 halaman 341 ya. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh analisis dengan teknik tertentu, hasil analisis dapat digunakan untuk ini ya, untuk memprediksi reliabilitas instrumen pengujian. Nah, ini nih, kemarin kita coba rumusnya ya, ini rumusnya. Ini ya. Ada R ya, R11 ya. R1 ini alpha Cronbach ini, alpha Cronbach namanya. Rumus alpha Cronbach. K ini adalah jumlah butir soal. Antum di situ instrumennya menggunakan berapa pertanyaan gitu ya. Kalau pertanyaannya 10 berarti K-nya 10. Pertanyaannya 40 berarti K-nya 40. Ya. Jangan takut banyak, kita nggak ikut ngitung kok ya. Sing itu kan Excel. Ya, jangan apa-apa, jangan takut banyak. Sebaiknya banyak. Kemudian di sini sigma theta ya, kalau bahasa matematika theta ini di sini yang ada di atas adalah varian butir ya dijumlahkan ya, sigma itu jumlah. Jadi varian butir dijumlahkan, yang ini varian dari total yang bawah ini, yang bawahnya total yang bawah ya. Yang atas itu adalah varian butir, yang bawah total. Ini ya, jadi sudah paham pengertiannya reliabilitas yaitu konsistensi atau kestabilan ya. Kalau bahasa Jawanya ajek. Pokoknya itulah ya. Kemudian coba kita kembali ke ini Excel tadi. Excel tadi kalau nggak salah tadi saya gunakan punyanya ini aja. Saya gunakan punyanya Khalid aja, Khalid. Sudah dihitung saat tadi. Ini. Saya punya Khalid ini, saya ambil yang mana ya? Yang atas aja ya, saya ambil yang atas ini. Coba saya ambil yang atas ini. Stok kopinya, enggak mau saya hitung sekarang reliabilitasnya. Ya, saya hitung reliabilitasnya. Saya copy aja. Ctrl C ya. Ctrl C. Oke. Ini copy ya, copy. Bawa ke sini. Ke ini aja ya. Nah, ini rumusnya sudah ada rumusnya kemarin ya. Ini biar saja ya. Saya bawa ke sini aja. Ini Khalid berarti antum membuat reliabilitasnya 2 kali ya, satu yang offline, satu yang online. Ini salah satu saya ambil ini. Yang mana ini ya? Yang online tadi atau offline tadi saya ambil. Bentar, tunggu ya. Nah, ini sudah dapat ini. Oh, rumusnya kan malah hilang rumusnya. Kependem. Nah, ini ya. Ini yang validitasnya sudah valid. Sekarang kita mau mencoba reliabilitasnya. Maka ini saya hapus ya, karena tadi saya ngambil dari depan, saya sekarang nggak butuh ini. Saya hapus ini, clear content. Total nggak apa-apa ini, total nggak apa-apa ya. Ini punya Khalid ada kemarin 10 pertanyaan, terus jumlah respondennya 11. Kemudian di sini ini
totalnya ya. Oke, oke, ini coba kita kecilkan, kita kecilkan seperti biasa. Maka ini berapa, 4 atau 5 ya, 4 aja ya, 4 aja. Oke, nah, masih cukup kelihatan. Ini kita bawa ke bawah. Nah, kita serangkan mengukur reliabilitas. Oh iya, lupa, reliabilitas itu ada ininya, standarnya ya, lupa saya nggak mencantumkan. 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai berapa gitu, jadi lupa ya. Ada standar reliabilitasnya, tadi nggak disebutkan tadi. Oke, wes kapan coba dicari di apa di PDF tadi mungkin masih ada. Ya, jadi ini rumusnya ini dulu ya, mahasiswa ya. R11 ya, alpha Cronbach ya, katanya begitu dari bukunya disebutkan ini termasuk punyanya alpha Cronbach yang menemukan. K tadi adalah apa itu? Jumlah butir soal ya. K adalah jumlah butir soal. Kemudian apa itu? Ini varian per butir ya, alfa, tapi di sigma, di total nanti. Total. Kalau ini adalah varian dari total. Mana yang varian total? Ini ya. Ada yang masuk ini. Sebentar, ada yang masuk ini. Admit. Oke. Kalau itu saya hapus saja ini ya. Hapus saja ini biar nggak terlalu banyak. Oke. Ini yang per bagian. Ini ya, untuk satu ini. Satu, dua, nanti tiga. Kalau yang ini, yang bawah ini adalah untuk yang total ini. Total. Oke, rumusnya dipindah enggak ya? Cek ketok ya. Biar kelihatan. Kalau saya bisa apa? Pindah aja. Nah, sudah aja wis. Wis. Apa ada yang keluar sendiri apa mahasiswa? Enggak ya? Masih nyambung ya internetnya? Masih apa enggak keluar-keluar sendiri ya? Saya khawatir jaringan buruk terus dengan sendirinya keluar. Oke, wis. Nih, tulis ya di sini ya. Sekarang kita nyari ini. Varian bagian. Sini, klik sini ya, tempatkan sini. Ya. Ini tulis var ya, varian. Var, ya. Terus ini. Ya, sudah. Sudah, kemudian seperti biasa, kalau di sini selnya kita ke ini, more function, formula. Nah, formula dulu. Formula more function. Nyari yang statistik, nyari var ya, bawah V itu bawah tuh V. V bawah V. Belum masih bawah lagi. Oh, masih bawah. Ini var. Yang P ya. Var yang P ya, jangan var yang A. Jangan S. A itu analog tapi P aja. Ini P diklik ya, sini ya. Klik. Nah, wes. Nanti muncul jendelanya. Windowsnya. Ini kita isikan untuk ini aja, yang nomor 1. Ini ya. Satu ini. Ya, ini kita hilangkan dengan cara kita blok yang nomor 1 ini. Untuk butir 1 di blok ini. Nah, gini. Sampai ini 4. Nah, wes selesai. Kemudian kita oke. Nah, itu 0,1. Kemudian yang lainnya ini
Sama ya, sama di ini aja, di apa? Dikali gini. Nah, itu. Ya, ini namanya varian perbagian. Ini varian untuk butir soal nomor 1, butir soal nomor 2, 3 dan seterusnya. Ini variannya. Kemudian disuruh menjumlahkan. Ini di sigma ya. Disuruh menjumlahkan. Jumlahkan ya. Berarti kalau gitu sigmanya tulis ini aja ya. Sigmanya coba tak buatkan tempat untuk sigmanya. Ya, sigma ya. Pakai simbol enggak matikan aja ini ya, yang ininya sama matikan aja ya. Biar enggak terlalu berat kayaknya nih laptopnya ngangkat ini. Ya, biar Excel aja. Nah, sudah. Kita nyari simbol ini, simbol itu di insert ya. Di insert kita nyari sigma, kita mau nyari sigma. Di mana sigmanya tuh? Di sini apa? Oh, harus diataskan dulu ini. Ini simbol. Di simbol mahasiswa ya. Kanan atas ada simbol. Ya, kita mau nyari M yang tidur, ya, M-nya guling, ya. Namanya sigma dalam bahasa Inggris artinya sum atau jumlah, ya. Kita tunggu dulu, masih belum muncul. Ini memang apa sederhana sebenarnya, cuman karena laptopnya lemot jadi menunggu ya. Ini nggak muncul-muncul nih. Di sini simbolnya nggak muncul-muncul. Tuh, nggak muncul ya, mati nanti. Munculnya kapan ini simbolnya? Ya sudah, pokoknya kita tulis sigma aja ya. Ada jumlah. Nah, nggak muncul-muncul tadi ini di sini. Cancel aja. Coba tembak lagi. Oh enggak. Oh mau. Ini ya. Ini sigmanya. Ya, sini ya sigma ya. Diklik sini. Sigma. Kemudian diklik insert. Di insert. Ya. Nah, kemudian ini di cancel aja. Atau lagi ya. Oke ini sigma ini. Eta enggak ada sini. Eta enggak ada. Enggak usah. Di sini aja bisa. Sigma ini loh ya. Ini namanya apa ya? Theta ya. Tapi enggak ketemu nanti. Terus enggak apa sini aja. Sigma var itu aja ya. Sigma varian. Karena emang di sigma variannya. Ini yang di sigma ya. Jadi sama dengan ini ya. Sama dengan boleh pakai rumus autosum juga boleh. Atau biasanya pakai ini, pakai formula autosum boleh. Ini sum. Mana yang mau dihitung ini? Ya, yang mau dihitung mana? Ini yang mau dihitung. Ya, di blok ya. Di blok ini. Nah, ini yang mau kita hitung karena varian per butir tadi kita jumlahkan sehingga jadi sigma var ya. D58 sampai N58 ya. D E F G H I J K L M N ya, betul ya. Di klik atau di enter boleh. Saya klik aja sini. Nah, itu hasilnya. Ya. Kemudian kita nyari varian total, var total.
varian total atau seluruhnya. Mana yang total tuh? Yang paling kanan ya. Yang paling kanan ini. Ini ya, ini kita cari. Ya, sama dengan tadi pakai formula ya, sama. Tapi taruh sini dulu ya, klik tempatnya, selnya disiapkan, klik di bawahnya sini. Kemudian pakai more function kayak tadi. Yang var yang bawah sendiri. Var yang paling bawah. Nah, ini yang var yang P. Kita klik. Yang mana yang mau kita pakai tadi yang total, yang paling kanan sendiri. Yang ini ya. Ini. Ya, ini kita ganti dengan ini, kita blok sini ya. Kita blok. Sudah sampai sini. Oh, kurang satu. Nah, sudah. Ya. Kita oke. Ini hasilnya. Ya. Apa digitnya kebanyakan ya dikurangi ya. Kalau digitnya kebanyakan ya kurangi ya, pakai yang ini apa desimal ini, yang untuk desimal ini. Bentar, pakai yang mana ya? Mengurangi. Ini mengurangi pakai ini ya. Wah, nggak boleh ini saja ini. Ini dulu. Baru bisa. Dua. Oke, sudah cukup. Coba kita besarkan. Biar kelihatan besar. Wes, apa ya? Wes, itu ya. Ini berarti varian butir tadi, varian butir. Ya, ini varian total. Enak ya, begitu besar dia enak. Varian butir tadi yang atas, varian total yang bawah. Ya, jadi ini tadi varian butir, ini varian butir. Kemudian disebelahkan di sigma ya jumlah. Yang bawah varian total. Sudah, sekarang kita hitung. Ya, ini hitung. Sudah ada semuanya. Ya, haruslah. Coba agak ke bawah. Bisa kita hitungnya biar gampang. Nah, ini ya. Berarti R nya 11 ya, berarti R tulisannya di sini R11 ya sama dengan kita katakan aja nah. Ya wes, ini seperti rumus di atas ini ada 2 kurung. Ini berarti dikali ya. Kalau gini dikali. Berarti yang pertama diselesaikan, bilangan yang di sebelah kanannya diselesaikan, kemudian dikali ya. Jadi kita di sini sedang kita buat rumus sama dengan dulu, sama dengan kita buat kurung. Ya. Terus soalnya tadi adalah jumlahnya 10 butir soal ya, punyanya valid tadi ya. 10 butir, maka di sini yang ini berarti 10. Bawahnya 10 kurang 1 berarti 9. 10 dibagi 9. Gitu kan? Kemudian dikurung tutup. Ya, kurung tutup. Kemudian dikalikan. Saya katakan tadi dikali. Bintang ya, bintangnya. Ada 11 soal, Ustaz. Kenapa? Halo? Ada 11 soal. 10. Ada Oh iya 11 11. soal. Oh iya 11. Oh iya 11. Iya apa 11 ternyata. Jadi, ini nih keliru ya. Keliru ini. Ini saya perbaiki ya. Ya wes dilihat di kiri atas lihat. Iya sih keliru ya. Ini Jadi sini 11 ya. Iya 11 dibagi 10 berarti ya. Saya kira 10 tadi. 11 dibagi 10 berarti ya. Terus dikurung tutup. Ya yang buat ngerti, saya nggak ikut buat. Oke, kali ya, sip 8 kali gini ya.
kurung buka lagi. 1, ini 1. Dikurangi, kurang biasa. Nah, ini tinggal klik saja ya, ini tinggal klik ini. Mana yang total tadi? Ini yang total. Ya, ini tinggal klik saja. Yang itu ketutupan lagi. Bagus ya. Diklik ini ya, klik ini yang total. Yang bagian sigma, yang buat bagian sigma. Kemudian dibagi dengan yang total. Analisis. Yang total yang bawah ini. Ini sudah selesai. Kemudian dikurung, tutup, sudah selesai. Ya, ini namanya reliabilitas. Butir soal. Habis gini antum kalau setelah kuliah statistik ada namanya evaluasi pendidikan. Ya ini rumusnya muncul lagi ya, rumus validitas dan reliabilitas muncul lagi. Tapi antum kan sudah punya gambaran ya, tidak masalah. Sekarang sini kita sedang dalam proses penggunaannya dalam penelitian. Ya, nanti kalau di evaluasi pendidikan penggunaannya lebih banyak lagi. Ya, tapi ini di sini fokusnya adalah untuk skripsi. Selesai, sudah rumus selesai. Mahasiswa di klik aja. Nah, ini hasilnya 0,7. Kalau 0,7 itu kalau nggak salah termasuk reliabilitasnya bagus kalau nggak salah ini. Artinya penelitian itu bagus. Bagus, tingkat konsistensinya bagus kalau nggak salah. Saya lupa, saya coba dilihat standarnya enggak ya di sini ya. Mudah-mudahan ada dari bawah, mudah-mudahan ada. Coba lihat tingkat reliabilitas, mudah-mudahan muncul itu. Ini ada nih. Oh, bukan nih. Mana sih? Aduh. Ada tabel untuk ini apa? Mengatakan bagus dan tidak bagusnya itu dari tabel. Tapi tabelnya mudah dicari dimanapun banyak ya. Cuma di sini saya lupa nggak saya cari di sini. Iya lupa mah, tidak ada ya. Jadi reliabilitas itu kalau nanti saya gambarkan ada di banyak ya, banyak di buku-buku itu 0 sampai 2, 2 sampai apa gitu, 4 sampai 6, ya, terus 6 sampai 7 sampai 8, 9 mungkin. Ini bagus nih kalau yang ya kita kerjakan tadi, yang punyanya apa tadi? Khalid berarti ini dikatakan termasuk reliabilitasnya bagus ya. Kalau mau melihat nanti silakan nanti dilihat tabelnya ya. Saya lupa nggak mengadakan tabel. Jadi gitu ya Mas ya. Ya, jadi prosesnya gimana? Prosesnya setelah data disiapkan yang variabel apa tadi yang validitasnya dihapus dulu ya atau dibuat lagi, boleh buat di copy lagi. Kita sekarang mau menghitung reliabilitasnya ya. Jadi seperti biasa ini dikosongkan dulu ya, kosong tadi, kemudian kita mencari variannya ya. Rumusnya ini ya, rumusnya ini. K itu apa? Jumlah total soal. Ini apa? Yang atas ini varian butir. Kalau ini varian total ya. Varian butir dari mana? Varian butir ini varian butir. Butir soal pertama ya, soal pertama. Varian kita taruh sini. Butir soal kedua, varian ini. Variannya kita total. Kita total, kita blok. Ini ya munculnya ya, muncul ini ya. Yang ini varian untuk yang ini total yang akhir. Yang ini varian butir dijumlahkan ini sigma ya. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Ini yang di atas tadi, ini yang di bawah. Ya, nyari variannya gampang ya. Tadi nyari variannya tinggal formula, kemudian more function, kemudian statistik, kemudian nyari yang paling bawah sendiri ya. Cari varnya itu paling bawah sendiri karena dia V, hurufnya huruf V ya. Karena V maka dia letaknya di bawah ya. Nah ini V, var. Pakai yang P, var populasi, varian populasi. Nah, gitu ya mahasiswa ya. Jadi ini setelah sampai ke varian, sampai ke reliabilitas, maka
data tersebut sudah bisa kita gunakan sebagai data penelitian. Ya, tadi setelah divalidasi, yang valid tadi dipakai, yang tidak valid dieliminasi, ya. Kemudian yang valid tadi, yang sudah valid di reliabilitas. Biasanya kalau sudah valid, biasanya sudah reliabilitas biasanya. Tapi di sini kita tetap menghitung untuk membuktikan ya secara ilmiah, secara matematis ini loh buktinya bahwa soalnya sudah butir soalnya sudah reliabilitas. Sudah selesai ya kalau ketemu validitas, reliabilitas sudah selesai. Data sudah siap digunakan untuk dikomparasikan atau dikorelasikan. Itu ya Mas ya. Kalau ini tadi punyanya valid tadi dikomparasikan ya untuk komparasi tapi yang tidak berhubungan. Ya, jadi valid ya ini berarti ini dalam perhitungan apakah dipakai ini alpha cohort batch tadi enggak ya, dia tidak digunakan untuk menghitung, dia hanya untuk mendeteksi bahwa data yang kita gunakan adalah valid, hanya untuk memberikan gambaran bahwa data yang digunakan adalah valid dan reliable ya. Yang digunakan untuk menghitung untuk data nanti yang validitas ya, yang validasi itu yang digunakan, yang enggak valid dieliminasi ya. Jadi validitasnya digunakan, yang reliable-nya enggak pakai, tidak diikutkan dalam perhitungan korelasi ataupun komparasi. Ya sudah, kalau sudah silakan dikomparasikan. Ini tadi punya valid ya, silakan dikomparasikan ya. Jadi nanti yang sudah valid tadi diambil, kemudian silakan dikomparasikan. Kenapa itu? Ya. Riki. Ya, jadi ini langkah-langkah validitas dan reliabilitas untuk data penelitian sudah selesai. Ya, sudah data sudah siap digunakan. Aduh, ya apa saya nggak bisa ini, apa ini? Anaknya itu Ustaz. Iya, tapi gimana caranya saya nggak bisa ini. Mau menghentikannya saya nggak ngerti caranya ini, apa ini? Nggak bisa, saya nggak bisa munculkannya, nggak bisa. Oh, udah sudah Pak ya. Ya wes. Saya ulang lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini antum bagi yang sudah membuat kuesioner segera sebarkan ke teman-teman ya. Kemudian setelah dikembalikan segera dirubah, dibawa ke kolom ya. Kolom kemarin ada yang bilang susah untuk membuat kolomnya, ini ya, buat kolom sendiri bisa gampang ya. Pokoknya kasih ini nama, nomor nama, betul soal ya, gampang. Jadi ini Khalid bisa buat sendiri ya. Jadi yang belum Ya Ustaz, bisa. anak coba Ustaz. Kenapa? Anak Ya. coba nanti Ustaz. Iya, ya buat sendiri gampang. Ini juga gampang. Jadi silakan diisi ya, diisi. Nah, sudah kalau sudah begini, ini terus kalau filenya jangan di ini ya, filenya jangan dihapus. Karena ini bisa dipindah. Ini kalau antum mau ngetik angel, kalau ini kan ini bisa dipindah nih, misalkan file ini ya. Mau dipindah ke Word bisa. Ya, jadi file-file ini yang hasil ini ini dipindah ke Word bisa ya. Ini misalkan ini ya, kita pindah ke Word, ini gampang ini. Jadi mau ngetiknya berkali-kali capek, kalau sudah punya gini tinggal ganti-ganti gampang ya. Contoh misalkan ini ya, coba tak pindah ke Word ini, coba tak pindah kopinya, mana kopinya ini, ini kopi ya, tak copy ke Word ya, coba. Jadi kalau antum ngetik skripsi, mau ngetik berkali-kali, tinggal di copy gitu aja, jangan ngetik lagi, karena lama proses ngetiknya, rumus itu lama. Coba nanti saya bagikan. Ini sebenarnya bagi sebagian di dalamnya sudah saya ganti. Yang kemarin yang gambar-gambar itu sudah saya ganti dengan ketikan. Jadi lebih ringan dan bisa antum copy nanti kalau mau skripsi. Mau rumus komparasi, korelasi sudah saya siapkan dalam bentuk ketikan Word-nya, bukan
bukan gambar, bukan copy, gambar. Kalau copy gambar, angel, susah. Ini yang tadi ya, saya copy ya. Saya pindah ke Word. Ini saya pindah ini. Ini memang laptopnya jadul ya, Avan ya. Laptopnya mungkin apa ya, diproduksi itu kan memang pabrik memproduksi itu kan agar orang membeli ya. Jadi kita disuruh membeli ya. Nah, kalau barang terlalu awet kan nanti nggak beli-beli ya. Makanya barang diberi batas waktu ya, barang diberi umur karena nanti biar ada yang membeli yang baru ya. Biar pabriknya tetap jalan. Itu tadi kok belum muncul ini karena memang apanya lemut ya. Aduh, tadi nggak muncul-muncul. Nah, mungkin begini. Ah ini, Mas. Loh, ini yang munculnya. Ini enak ini. Jadi kita mau mengcopy berapapun bisa. Coba saya copy lagi ya. Tuh. Ya lama lagi. Kalau baru, insya Allah kalau laptop baru nggak lama ya. Laptop lama saya ini jadi agak susah. Nah, ini udah jadi dua itu loh, gampang kan. Jadi daripada ngetik lagi ya, antum tinggal di copy paste gitu aja bisa. Nah, ini contohnya ya. Jadi tinggal di copy paste, gampang. Nah, ini ya gampang ya. Mau ngubah angkanya bisa. Nanti kalau habis itu dirubah ya. Misalkan ini tadi K-nya 11 tadi dirubah di sini diklik aja, diklik diganti dengan 11 bisa. Ya. Misalkan gini ya. Dengan 11. Bisa kan? Gampang kan? Jadi nanti deskripsi itu nanti pertama rumus, kemudian di bawahnya di copy ganti angka ya, diganti angka di sini nanti disederhanakan ya, semakin sederhana karena kan ketika dihitung kan nanti harus menggunakan angka yang baru ya. Ini jadi 9 misalkan ini tadi, misalkan ini jadi 9 ini ya karena tadi oh ini jadi ini dulu. Ya, ini dulu diganti dulu. Nah, sebelah sini. Itu jadi 10 sih, 11 kurangi 1. Nah, bisa kan? Ini juga diganti bisa ya kayak tadi itu ya. Ya wes, ini contohnya ya. Jadi insya Allah tidak susah ya, gampang kalau kita uh, memindahkan asal jangan gambar. Kalau gambar itu berat, ya bisa sih berat. Apa kalau laptopnya sudah baru, insya Allah tidak masalah. Kalau kesulitan, ya agak susah. Ya saya kembali ke ini ke Excel. Ya ini tadi hasilnya sudah ketemu. Reliabilitasnya ini bagus berarti ini. Ya. Ini yang offline, yang online nanti silakan di collect, dicari reliabilitasnya ya untuk berlatih. Tetapi sekali lagi saya katakan reliabilitas tidak dilibatkan dalam menghitung korelasi dan komparasi. Yang dilibatkan adalah hasil validitasnya tadi. Yang dipakai yang mana? Yang valid. Yang tidak valid dieliminasi. Setelah dieliminasi nanti datanya berubah. Iya, berubah. Contoh misalkan ya. Saya coba ke punyanya valid yang sebelumnya mana? Oh, ini ya. Sebelumnya saya saya hapus deh. Yang mana rek? Yang mana saya hapus tadi? Waduh, gimana cara gini. Ini aja. Saya pakai ini aja. Pakai Excel ini aja. Ya, silakan dilihat. Yang ini. Nah, ini ada yang lama kemarin. Nah, ini ya. Antum lihat sini ya. Ini kan yang valid kan yang di atas 0,63 yang kemarin. 0,63 valid. Berarti ini tidak valid yang ini. Yang ini misalkan ini tidak valid ya. Ini dihapus ya, dihapus. Tidak apa-apa. Jadi butir soal kode 3 dan 4 dihapus ya. Dihapus. Jadi yang dipakai butir soal 1, 2, 5. Nanti dalam penyusunan skripsinya urutannya dirubah ya, urutan dirubah. Jadi nanti ini 1, 2, ini tidak ada, 3, 4, nanti yang depan, yang belakang pindah ke depan ya. Jadi nanti di sini
Misalkan ini dihapus ya. Karena ini kenapa kok dihapus? Karena tidak valid. Dihapus. Jadi yang dipakai adalah yang valid saja ini. Ya, kurang dari 0,63. Ini nggak valid. Di klik clear content ya. Clear content. Nanti di sini berubah ya. Data totalnya berubah nanti. Tidak apa-apa. Yang kita pakaiin nanti, yang kita pakaiin data totalnya. Ya. Di clear content Anda melihat ya, ini akan berubah nanti Anda melihat. Clear apa data totalnya. Clear content. Ya, berubah kan? Ya, nanti ini digunakan. Tetapi ini adalah mewakili yang valid-valid tadi. Ya, ini mewakili yang valid tadi. Yang nggak valid, yang tidak ada, jadi hapus semua. Ya, jadi eliminasi. Ini tinggal yang valid-valid saja. Ini, ya kan? Nah, yang nggak valid sudah dibuang. Ini yang dipakai datanya. Nah, ini ya. Dan ini tadi butir soal itu apa? Butir soal itu apa tadi butir soal? Untuk mengetahui mana soal yang valid dan mana soal yang tidak valid. Mana yang soal yang nggak valid? Nomor 3 dan nomor 4. Nah, contoh tadi ya, contoh seperti itu. Kalau di dalam evaluasi pendidikan, maka soalnya harus diganti dengan yang baru. Tapi di sini kita penelitian, kita bukan sedang menguji siswa atau mahasiswa, kita tidak perlu mengganti dengan yang baru. Cukup dihilangkan saja, karena kita menggunakannya hanya satu kali. Ya, hanya untuk penelitian saja. Gitu ya. Selesai ini, boleh begini, boleh, nanti diberi penjelasan ya. Kenapa kok dihapus? Karena tidak valid. Maka ini yang digunakan sebagai data penelitian. Nanti dihubungkan dengan variabel perikatnya. Ini kan tadi misalkan contohnya misalkan adalah variabel bebasnya ya. Ini variabel bebasnya. Nanti dihubungkan dengan variabel perikatnya. Nah, gitu ya mahasiswa ya. Nah, silakan mau bertanya, mungkin ada yang belum paham, belum jelas. Ya, saya ulang lagi. Langkah-langkahnya buat judul. Dari judul nanti ada namanya variabel bebas dan variabel terikat. Dari variabel bebas kita siapkan alatnya untuk mencari data berupa kuesioner. Ya. Dari kuesioner tadi kita sampaikan ke responden. Setelah kembali kita angkakan, ya kita rubah dalam bentuk angka, ya pakai kolomnya, ini, ya kolom kuesioner, ya. Dipindahkan tadi hasil jawaban dari teman-teman tadi, dari responden tadi dipindahkan. Si A nomor 1 jawab berapa, yang B nomor 1 jawab berapa, dan seterusnya. Sampai berikutnya, kemudian langkah berikutnya adalah setelah terkumpul data, dipindah ke kolom, langkah berikutnya validasi. Ya, validitas. Kalau sudah divaliditas, maka yang tidak valid dieliminasi. Setelah tidak diikutkan, maka yang muncul hanya yang valid saja. Setelah itu kemudian baru di terakhir, ya, diuji reliabilitas. Selesai sudah, datanya sudah siap digunakan ya sebagai data variabel penelitian. Nanti dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan variabel berikutnya. Misalkan adalah prestasi belajar. Dari mana dilihatnya? Dari IPK, ya, dari hasil belajar teman-teman ya. Apakah IPK-nya kalau bagus, kalau rendah itu cocok ya dengan apa di sini apa instrumen tadi apa jadi kuesioner tadi itu gitu ya. Ya, kalau gitu saya apa cukupkan ya kita